PlayStation Portal ini asli keren. Hai guys, dengan saya Ade. Jadi di sini sudah ada PSP, tapi bukan PlayStation Portable ya. Ini adalah PlayStation Portal, aksesoris gaming paling baru dari PlayStation 5. Dan dengan ini guys, kita bisa main PS5 kita dimanapun dan kapanpun. Oke, yuk kita unboxing dulu. Oke, jadi ini adalah PlayStation Portal yang akhirnya hadir juga di meja unboxing kita. Nah, kalau kita lihat dari boxnya sendiri, ini masih khas Sony PS5 banget ya. Jadi boxnya warna putih, ada sedikit list biru di atas ya. Ini ada logo PS, logo Sony, dan ada gambar produknya di tengahnya. Untuk di bagian belakangnya sendiri, di sini ada gambar PS Portal yang dikoneksikan ke PS5. Oke, yuk langsung aja kita unbox ya. Ya. Jadi untuk boxnya ini premium ya. Nih, di sini ada simbol PlayStation dan di sini ada logo PlayStation. Kita buka aja ya. Jadi di sini ada kabel ya. Nah, ini kabel USB-C to C, ini untuk charging. Terus di sini ada ya, ini PlayStation Portal. Kita buka. Widih, keren. Nanti kita bahas. Kita cek dulu kelengkapannya dan ya, di sini ada buku manual. Ya, itu aja. Nah, untuk impresi pertama saya, desainnya ini emang agak unik sih ya. Jadi dia ini berasa DualSense yang dipotong terus dikasih tablet di tengahnya. Tapi anehnya saya suka nih anti mainstream desainnya. Nah, untuk tombolnya ini mirip sama DualSense ya. Jadi untuk sebelah kiri ada tombol arah, ada tombol create, ada tombol PS dan juga analog kiri. Kalau untuk di sebelah kanan ada tombol action ya, X bulat kotak segitiga, ada tombol option, ada tombol mute dan juga analog kanan. Nah, walaupun mirip DualSense, tapi untuk analognya ya dari PlayStation Portal ini sedikit lebih kecil daripada DualSense. Kalau untuk tombol atas sebelah kanan ada tombol R1 dan juga R2, ada tombol volume dan juga speaker ya. Untuk di tengah di sini ada logo Sony sama ada lubang mic. Kalau untuk tombol yang sebelah kiri ada tombol L1 dan L2, ada tombol power dan link ya untuk connect ke headset yang khusus yang kompatibel dan juga ada speaker. Nah, kalau untuk di bagian bawah di sini ada mic sama ada port USB-C buat charging dan port 3,5 mm audio untuk connect ke headset kabel. Oke, langsung aja kita copot kertas pelindung layarnya ini dan kita nyalain aja. Nah, untuk setup yang pertama di sini kita pilih bahasa ya, dan ini ada bahasa Indonesia. Terus kita koneksikan ke jaringan WiFi. Nah, nanti akan ada update dan cukup lama ya, sekitar 15 menitan lah. Dan kalau udah nanti akan masuk ke halaman login ya, bisa scan pakai QR code atau masukin kode secara manual. Terus kita tinggal pilih PS-nya aja buat sambungin ke PlayStation Portal ini. Tapi jangan lupa ya, aktifkan dulu untuk remote play di PS5-nya. Baru deh kita bisa tersambung ke PS5-nya. Jadi fitur kontrol PlayStation Portal ini sama kayak DualSense ya. Ini bisa haptic feedback, ada adaptive triggers. Terus untuk touchpad-nya ini kita bisa pakai layar ya, yang sebelah kanan atau sebelah kiri. Terus bisa motion sensor juga dan tentunya ini ada mikrofonnya. Makanya di sini aku coba tes untuk main Astro Playroom ya. Terus pas main game tuh ada lampu ya yang di pinggirnya nih. Ini nyala warna biru, keren. Dan kalau untuk feel-nya ini nyaman banget, berasa kayak megang controller DualSense. Untuk experience gamingnya juga benar-benar kayak main PlayStation guys ya. Soalnya fiturnya ya sama kayak DualSense. Jujur sih ini lebih nyaman dipakainya ketimbang Steam Deck atau bahkan Nintendo Switch.
Nah kalau untuk main God of War Ragnarok ini nyaman ya, nggak ada berasa lag loh asli, sampai kadang lupa kalau ini tuh cuman remote play. Berasa main langsung di konsol ya, asli ya. Untuk streamnya sendiri ini Full HD 60 fps. Nah kalau untuk layar sih ini ukurannya 8 inch, ukuran layar yang paling pas menurut saya, karena dia ini nggak terlalu kecil kayak smartphone tapi nggak kegedean juga, jadi nggak bikin capek di tangan. Untuk bobotnya sendiri tergolong ringan ya, di 530 gram. Nah untuk gaming, kualitas displaynya sih ini bagus ya. Memang bukan OLED tapi kontras warna dan black levelnya tuh oke ya. Jadi kelihatan kalau bukan layar murahan. Untuk resolusinya sendiri di Full HD dengan refresh rate 60 Hz. Nah mungkin kalian tanya guys, bisa nggak main menggunakan PlayStation Portal ini tapi posisi PS5 kita lagi jauh ya, atau misalnya kita lagi nggak di rumah? Jawabannya bisa, asalkan PS5-nya itu kondisi nyala atau rest mode dan juga terhubung ke internet via LAN atau WiFi. Nah jadi di sini kita bisa nyalain PlayStation Portal ini, nggak perlu pakai jaringan yang sama ya, nggak perlu pakai WiFi yang sama. Ini aja aku koneksikan ke hotspot HP dan untuk main lancar aja ya, enak, bisa main PS5 sambil tidur-tiduran. Soalnya dari Sony-nya sendiri ini untuk minimum speednya cuma 5 megabit per second aja. Nah di sini aku tes main selama hampir 2 jam, jadi dia ini nggak ada berasa panas ya, soalnya megangnya kan controller. Kalau untuk bagian depan di layar yang sebelah kanan ini suhunya sampai 40-an derajat Celcius ya, ini terhitung nggak panas juga. Apalagi kalau di bagian belakang ini cuma 37 derajat Celcius aja ya, wajar sih ya. Soalnya kan processing gamingnya nggak di sini guys, jadi ini cuma streaming aja. Kalau speakernya sendiri posisinya ada di atas, buat kelas konsol gaming kualitasnya udah oke dan artikulasi suara di gamenya juga jelas terdengar. Yes, but no longer. There's only one person alive who can get you where you need to go. First, you need to cut off my head. Nah kalau untuk baterainya sendiri guys, ini aku bilang awet ya, ini udah lowbat, aku pakai selama sekitar 6 jam. Nah untuk posisi info baterainya tuh ada di atas sini ya, sayang tuh nggak ada presentasenya. Terus di sini juga ada WiFi, jam dan juga control center. Nah ini ada untuk disconnect dari PS5-nya, terus ada PS Link juga untuk koneksi ke perangkat yang kompatibel. Ada setting untuk brightness, ada airplane mode dan juga setting ya. Nah untuk di settingnya ini ada jaringan, jadi kita bisa atur untuk koneksi ke WiFi. Terus ada sistem ini untuk nampilin info device, bahasa, tanggal dan waktu. Sama ada power saving ya, ini kita bisa set waktu untuk masuk ke rest modenya. Terus di sini juga kita bisa atur untuk display dan brightness. Sama ada juga settingan untuk controllernya. Terus kalau mau matiin, tekan dan tahan aja tombol powernya, nanti akan ada pilihan shutdown atau restart. Jujur nih, buat user PS5, PlayStation Portal ini merupakan aksesoris yang keren ya buat dimiliki. Walaupun ya tentu saja masih ada beberapa catatan. Nanti yang pertama ini nggak bisa streaming media ya, jadi nggak bisa untuk nonton YouTube, Netflix ya, jadi terbatas untuk home screen dan gaming aja. Terus nggak bisa juga main game di PlayStation Plus, dan yang gokilnya lagi nih nggak ada Bluetooth ya, jadi kita nggak bisa main pakai earphone Bluetooth, bisanya pakai kabel, padahal ini earphoneku Sony loh. Untuk wireless ya bisa sih pakai PS Link, tapi menggunakan earphone khusus PlayStation yang harus beli terpisah lagi. Terakhir, apakah PlayStation Portal ini worth it? Jawabannya tergantung ya. Kalau misal kalian sukanya main game PS5 tuh yang bergenre story, terus pengennya main game sambil rebahan, atau kalian suka traveling tapi nggak mau ninggalin game kesukaan kalian ya yang ada di PS5, nah ini worth it aja. Karena emang kan ya PS5 ini ada game-game eksklusif ya yang emang khusus ada di PS5. Jadi kita nggak bisa mainin secara portable di device lain. Tapi kalau ya kalian udah punya setup ngegame yang nyaman, terus punya ruangan gaming sendiri, jadi TV tuh nggak rebutan di rumah ya, terus nggak suka keluar rumah juga, saya rasa sih ya nggak perlu juga. Dan ini tetap remote play ya, jadi kurang cocok untuk game kompetitif kayak Fortnite ataupun Call of Duty ya. Ini ada delay sekitar 80 ms.
Apalagi ini juga belum resmi guys ya. Kalau untuk harganya sendiri sih resminya di $200 atau sekitar 3 jutaan rupiah. Dan kalau di Indonesia harganya berapa? Nanti aku set link yang ada di deskripsi video. Oke, jadi gitu dulu untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.